Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. Fa nuwasil kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahil Ahad. Masih pada pembahasan sifat atau Al-Qur'an di sisi Al-Asy'ariyah. Dan sudah kita sebutkan di antara konsep Asy'ariyah ketika memahami Al-Qur'an bahwa ucapan mereka itu tidak ada yang muntabit, yakni tidak ada yang teratur. Bahwa Asy'ariyah sendiri berselisih tentang Al-Qur'an, apakah Al-Qur'an itu ucapan Allah, begitu juga dengan mushaf, apakah itu ucapan Allah, maksudnya mushaf yang dalam tertulis Al-Qur'an. Nah, dan pembahasan ini bisa diulang atau sebelumnya untuk menyingkat waktu. Baik, kita lanjutkan tanbih. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala mahallu al-ijma' 'inda al-muhaqqiqin min kathiri ulama' al-asy'ariyah anna ma fil mushaf laysa huwa kalamullah. Di antara perkara yang menjadi kesepakatan di kalangan ulama Asy'ariyah bahwa apa yang ada di dalam mushaf bukanlah ucapan Allah, sawa'un summiya Qur'anan aw lam yusamma Qur'anan aw lam yusammi Qur'anan, baik lam yusamma Qur'anan, baik yang di dalam mushaf itu dikatakan Qur'an atau tidak dikatakan Quran, mereka sepakat kalau itu bukan ucapan Allah. Lihat bahwa apa yang dituliskan di dalam mushaf Al-Quran kan itu kata mereka Asy'ariyah bukan ucapan Allah. Fakalamullahi indahum ma'nan minal ma'ani, karena mereka memahami ucapan Allah adalah makna yang Allah ungkapkan di dalam diri Allah sekali seumur hidup, tidak terbagi, tidak dengan huruf dan suara, dan itu azali. Udah kita ulang-ulang di pertemuan sebelumnya tentang konsep Asy'ariyah memahami sifat al-kalam. Makanya di awal pertemuan kita tekankan untuk memutkinkan masalah berbicara ini, memahami sifat al-kalam, karena memahami Al-Quran ini di antara cabang yang menjadi rujukan kembali kepada pemahaman terhadap sifat berbicara. Wala yutasawwar fihi at-tarkib, wala yutasawwaru fihi at-tarkibu min al-alfazi was-suwari wal-ayati wa ghairi dhalik. Nah, yani tidak bisa tergambarkan di sisi Asy'ariyah bahwa ucapan Allah itu terdiri terkib, ada susunannya, ada lafaznya, ada surat, ada ayat dan selain dari itu. Wa hasilu mawqif al-Asy'ariyah min al-Qur'an al-mawjud fil masahif annahu kalamun makhluq, annahu kalamu makhluqin yu'abbaru bihi an kalamillahi al-qa'im bidzatihi. Lihat kesimpulan dari mazhab Asy'ariyah tentang Al-Quran atau tentang mushaf yang ada sekarang ini, bahwa itu adalah ucapan makhluk yang diungkapkan dari ucapan Allah, bahwa yang di dalam mushaf adalah ucapan makhluk, ungkapan dari ucapan Allah. Di sisi mereka ucapan Allah adalah makna yang Allah ungkapkan di dalam diri Allah, tidak dengan huruf dan suara, tidak ada pembagiannya, dan itu azali sekali seumur hidup. Nah, udah kita jelaskan bahwa pemahaman Asy'ariyah dalam sifat berbicara Allah tak bisa difahami. Bahkan Al-Amidi, rujukan mereka sendiri itu bingung terhadap konsekuensi dari ucapan mereka. Sampai kata Al-Amidi, mudah-mudahan ada orang yang mendapatkan jawabannya, ada orang selainku mendapatkan jawabannya. Nah, kemudian al-farqu baina al-asy'ariyah wal kullabiyah fil Quran. Apa perbedaan pemahaman Asy'ariyah dan kullabiyah di dalam memahami Al-Quran? Nah, taban al-kullabiyah firqah disandarkan kepada Abu Sa'id ibnu Kullab, dan Asy'ariyah sendiri disandarkan ke Abul Hasan Al-Asy'ari.
Pembahasan Abul Hasan Al-Asy'ari sudah pernah kita singgung berulang-ulang, dan di akhir hayat beliau rahimahullah beliau bertaubat dan wafat. Beliau mengakui wafat di atas akidah Imam Ahmad. Nah, hunaka khilafun baina al-asy'ariyati wa baina al-kullabiyyati fi al-lafdh alladhi yu'abbaru bihi 'anil kalam. Hal yuqalu huwa hikayatun an kalamillah am ibaratun an kalamillah? Nah, Asy'ariyah mengatakan, masyhur di sisi Asy'ariyah, bahwa Al-Quran itu adalah ibarah an kalamillah. Makanya dahulu masyayikh kita mengajarkan kita untuk mudah mengingatnya, ainul Asy'ariyah ibarah. Kan itu al-Asy'ariyah ain ibarah, kullabiyah kaf hikayah, kullabiyah apa? Hikayah. Dan kemarin udah kita bahas kan apa perbedaan antara hikayat dan ibarat. Ada yang masih ingat? Mana Abu Jihad? Abu Jihad soalnya kemarin bertanya. Abu Rehan, apa perbedaan hikayat dan ibarat? Bang Arun. Ahsant. Hikayat lafaznya sama, maknanya sama. Taib. Al-ibarat lafaznya lain. Lafaznya berbeda, maknanya sama. Maknanya sama. Jelas. Jadi maknanya sama yang diungkapkan kan gitu. Tapi dengan lafaz redaksi yang berbeda. Dengan redaksi yang berbeda. Contohnya tadi kita sebutkan, pernah kita berikan contoh apa contohnya? Zaid pergi ke masjid. Dalam bahasa Arab misalnya kita bilang Zahaba Zaidun ila al-masjid. Zaid pergi ke masjid. Terus kita ungkapkan dengan ungkapan lain seperti Masya Zaidun ila al-masjid. Zaid berjalan ke masjid. Apa beda berjalan sama datang? Sama saja. Yang penting dia menuju masjid. Itulah kira-kira apanya? Kira-kira gambarannya. Kalau sama ungkapannya, lafaznya itu dikatakan hikayah, ya kan? Tapi kalau lafaznya berbeda dan maknanya sama, dikatakan ibarah. Taib. Apakah dikatakan Al-Quran hikayah an kalamillah atau ibarah an kalamillah? Fa Ibnu Kullab yara anna hadzal mushaf huwa hikayah an kalamillah. Lihat Ibnu Kullabiyah, mereka memandang bahwa apa yang ada di mushaf itu adalah hikayah dari ucapan Allah. Dari ucapan Allah. Artinya yang mengungkapkan dengan lafaz yang sama adalah makhluk, kan gitu. Tapi apakah itu ucapan Allah yang Allah ucapkan? Kata mereka tidak, tapi ini adalah hikayat dari ucapan Allah. Wa al-Asy'ari Abul Hasan yara anna al-mushaf ibara an kalamillah, wa 'allala al-Asy'ari qawlahu bi anna al-hikayata taqtadi an yakuna al-mahkiyya atau an yakuna al-mahkiyyu mithla al-mahki anhu. Naam. Yang pertama tadi kita fahami dulu bahwa Kullabiyah, Ibnu Kullab mengatakan Al-Quran hikayah dari ucapan Allah. Kemudian Al-Asy'ari mengatakan ibarat dari ucapan Allah, yakni mushaf Al-Quran. Kemudian dahulu sebagaimana kita jelaskan nanti, Abul Hasan Al-Asy'ari memandang pemahaman yang sama, itu hikayat dari ucapan Allah. Kemudian dia sadarlah, kalau misalnya kita katakan Al-Quran ini hikayat dari ucapan Allah, berarti sama apa yang Allah ungkapkan dengan apa yang kita ucapkan, yakni lafaznya dan maknanya. Berarti ini tamsil. Kemudian dia berpindah dengan mengatakan ibaran kalamin, kama sayati insyaallah. Wal hurufu fil Qur'ani laysat mithla al-ma'ani al-qa'imah bi dzatillah. Naam, maksudnya kata Abul Hasan, huruf yang di dalam Al-Quran kan gitu, itu
tidak sama dengan makna yang ada pada zat Allah. Sebagaimana kita sebutkan, pemahaman Asy'ariyah terhadap berbicara itu pemahaman yang tidak masuk akal, sehingga efeknya ketika memahami Al-Quran mereka pun guncang dan bingung. Nah, wa hadzal ma'na naqalahu Ibnu Furak di antara tokoh Asy'ariyah. Ketika dia berkata, kana yakni Al-Asy'ari Abul Hasan, ketika kita katakan Al-Asy'ari maksudnya yakni Abul Hasan Al-Asy'ari, tokohnya. Wadah? Kalau kita katakan Asy'ariyah, kelompoknya. Ini faedah supaya memahami ucapan para ulama. Kalau kita katakan Abul Hasan Al-Asy'ari, maka ini orangnya. Ketika kita katakan Asy'ariyah, kelompoknya, karena kelompok Asy'ariyah sendiri mau berselisih. Sebagaimana contohnya apa? Pada pemahaman mazhab kan gitu. Syafi'iyah itu berbeda. Syafi'i itu Imam Syafi'i. Nah, kemudian Syafi'iyah mazhabnya, orang-orang ulama yang menisbatkan diri ke konsep fikihnya Imam Syafi'i. Karena itu tadi, tidak semua ucapan Syafi'iyah adalah ucapan Imam Syafi'i. Bahkan ada ucapan ulama Syafi'iyah yang menyelisihi ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i secara nas. Bukan di sini pembahasannya, tapi ini dalam rangka menggambarkan konsep memahami mazhab sebuah kaum. Baik. يقول ابن الفورك لا يفرق بين العبارة والتلاوة. يعني Abul Hasan tidak membedakan antara ibarat dan tilawah. ويمنع لفظ الحكاية, dan dia melarang untuk mengatakan itu adalah hikayat dari ucapan Allah. ويقول إن إطلاق لفظ الحكاية على التلاوة يقتضي مماثلة التلاوة للمتلو. Ini dia kita sebutkan. Ketika mengucapkan Al-Quran ini adalah hikayah dari ucapan Allah, berarti ketika kita mengucapkan Al-Quran ini adalah ucapan yang sama dengan ucapan yang Allah katakan, berarti enggak boleh sama. Oleh karena itu Abul Hasan mengatakan ibarah. Lihat, Abul Hasan menghindari tamtsil, tapi tidak dengan cara yang Allah ajarkan, tidak dengan cara yang Rasulullah ajarkan. Wadah. Wa ankara Al-Baqillani, dan Al-Baqillani di antara tokoh Asy'ariyah mutaqaddimin. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Al-Baqillani di antara tokoh Asy'ariyah yang paling baiknya lah ini, yang paling bagusnya. Wadah. Fi ba'd kalamihi al-itlaqain haitsu yaqulu fi naqlihi li madhhabi ashabihi fil Qur'an, yaqul wa annahu la yuqalu fi kalamihi hikayah wala ibarah. Ini juga kata Al-Baqillani, tidak boleh dikatakan Al-Quran itu hikayah atau ibarah. Wala anni ahki kalam Allah, yani aku enggak menghikayatkan ucapan Allah. Wala anna u'abbir kalam Allah, yani tidak juga aku mengungkapkan, tidak juga kami mengungkapkan kalam Allah. Bal naqul, bahkan kita katakan natlu kalam Allah, kita membacakan ucapan Allah. Wa naqra kalam Allah, يعني sama نقرأ التلاوة والقراءة. ونكتب كلام الله, kita menulis ucapan Allah. ونحفظ كلام الله, dan kita menghafal ucapan Allah. مع أن الباقلانية في الكتاب نفسه عبر في موطن آخر بأن القرآن عبارة عن كلام الله. Lihat, Al-Baqillani sendiri ucapannya muttarib. Kadang-kadang dia bilang Al-Quran itu ibarah dari ungkapan dari ucapan Allah, kadang-kadang dia bilang enggak boleh kita katakan ibarah, enggak boleh kita katakan hikayah. Pusing mereka. Karena itu tadi mereka salah dalam memahami konsep berbicara. Mereka salah dalam memahami konsep berbicara. Ada yang masih ingat konsep berbicara indah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sangat gampang, alhamdulillah. Cuma 3 usul, dan itulah yang difahami secara bahasa, secara istilah, dan secara al-dalil syar'i. Nah, ada yang masih ingat? Abu Rashid? Makna berbicara
Insyaallah udah harusnya ndak lagi mengkopek. Udah harus hadir kan gitu, karena bukan susah, ini berjalan dalam kehidupan. Makanya kata para ulama, memahami berbicara itu fitrah, nggak butuh dalil untuk mengapa mencari dari secara bahasa. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Nggak butuh pakai bait akhtal. Aba Rehan, Abu Darda dulu, tadi Abu Rehan udah. Abu Rehan. Naam. Baik, awalan pertama kita fahami dulu makna berbicara, bahwa berbicara itu tidaklah dikatakan berbicara sampai dengan huruf, suara dan makna. Huruf, suara dan makna. Baik. Konsep berbicara ini sama enggak dengan konsep, maksudnya makna berbicara pada manusia? Sama makna. Ini yang dikatakan al-qadar mushtarak. Al-qadar al-mushtarak. Nah, ahsant. Kemudian yang kedua, bahwa sifat ini terjadi pada zat Allah. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, nah, tersifatkannya Allah dengan sifat berbicara, yakni azali, dan kapan Allah lakukan? Mutajaddid. Nah, hadithatul ahad atau mutajaddid al-ahad. Baik. Apa yang membedakan berbicaranya manusia dengan berbicaranya Allah? Benar tidak? Nah, ahsan. Pertama, Allah tersifatkan dengan sifat berbicara sejak zaman azali, sementara manusia tersifatkannya hadis. Makanya kita dilahirkan gak bisa kita ngomong, iya kan? Gak ada sifat berbicara. Kemudian kita berlatih umur setahun sampai sifat itu kita resap, sementara Allah telah tersifatkan sejak zaman azali. Ada lagi? Suara Allah tidak sama dengan suara manusia. Kemudian manusia apabila berbicara harus terdiri dari lidah, kemudian pita suara, kemudian gusi. Sementara Allah enggak butuh dengan ini. Bagaimana? Allahu a'lam. Tapi makna berbicara itu kita ketahui terdiri dari huruf, suara dan makna. Sampai di sini. Adapun kaifiat berbicaranya Allah, Allahu a'lam. Nah, inilah yang tidak sama pemahaman salafus salih dengan firqah yang sesat yang lain. Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Maturidiyah, enggak sama dengan pemahaman para salafus salih. Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan di kitab Khalqi Af'alil Ibad bahwa sautullah laysa kal aswat. Ucapan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk manapun. Yang jelas Allah bersuara ketika berbicara, maka inilah yang kita fahami. Baik. Wa ba'dul ulama, sebagian ulama akasa al-amra, membalikkan pemahaman tadi. Tadi Asy'ariyah mengatakan ibarah dari ucapan Allah, Kullabiyah hikayat dari ucapan Allah. Faja'ala al-qawla bil hikayati lil Asy'ari. Sebagian ulama mengatakan hikayat itu pemahamannya Abul Hasan, wal qaul bil ibarah li Ibnu Kullab, dan ibarat untuk Ibnu Kullab, artinya pemahaman Ibnu Kullab. Sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar rahimahullah, ra'aitu asy-syaikha Taqiyuddin akasa anhuma. Aku melihat Syekh Taqiyuddin membalikkan ucapannya. Maksudnya apa? Hikayat untuk Abul Hasan Al-Asy'ari, ibarah untuk atau pemahaman Ibnu Kullab. Faja'ala al-ibarah anil Asy'ari wal hikayah an Ibnu Kullab. Naam. Taib. Makanya subhanallah, mazhab Asy'ariyah mut'ib, bikin capek memang. Mereka pun sendiri bingung kan gitu. Wa amma Abul Mansur Al-Maturidi fa innahu nassa ala anna al-Qur'ana hikayatun an kalamillahi haitsu yaqul. Adapun Abu Mansur Al-Maturidi di antara tokoh Maturidiyah, firqah Maturidiyah. Firqah ada banyaknya itu.
Cuma nanti kita kenal usul-usul pondasi-pondasi mereka. Asy'ariyah, Maturidiyah, pondasinya sama dengan pondasi Mu'tazilah. Mu'tazilah produk ilmu filsafat, ilmu kalam. Semuanya akan nanti bermuara pada Aristoteles, Aflaton, Ibn Sina. Ini muara ilmu mereka. Bukan muara mereka kepada Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Wadah. Tapi ke siapa? Aristoteles, Ibn Sina, Aflaton ila akhirih. Baik. Iqrar ulama al-Asy'ariyah bi anna al-Qur'an al-mawjud fil mushaf makhluq. Sebagian ulama Asy'ariyah benar-benar mengakui bahwa mushaf yang ada di hadapan kita adalah makhluk. Aqarra adadun min ulama al-Asy'ariyati anna al-Qur'an alladhi fil mushaf makhluqun. Sungguh sebagian ulama Asy'ariyah mengikrarkan bahwa Al-Quran yang ada di mushaf itu makhluk. Wa sarrahu bidzalik, dan mereka gamblangkan, yakni mereka pertegas. Yaqulu Ar-Razi, berkata Ar-Razi di antara tokoh Asy'ariyah mutaakhirin, wa ma dzakaruhu ay al-Mu'tazilah, apa yang disebutkan Mu'tazilah bahwa Al-Quran adalah makhluk, minal adillati fahuwa innama yufid huduth al-Quran bihadha at-tafsir wa dzalika muttafaqun alaih. Lihat, Ar-Razi mengikrarkan apa yang ditetapkan Mu'tazilah bahwa Al-Quran makhluk. Katanya wa dzalika muttafaqun alaih, itu yang disepakati. Wa innama nahnu nadda'i ba'da dzalika sifatan qa'imatan bidzatillahi wa nadda'i qidaman. Apa yang membedakan Asy'ariyah dan Mu'tazilah? Asy'ariyah mengatakan sebagaimana pengakuan Ar-Razi, akan tetapi kita mengklaim bahwa sifat berbicara itu terjadi pada zat Allah, dan itu kita katakan qadim. Sementara Mu'tazilah, ada yang masih ingat apa yang membedakan Asy'ariyah dan Mu'tazilah pada kasus ini? Kata Ar-Razi, bedanya kami meyakini ucapan atau berbicaranya Allah itu terjadi pada zat Allah dan itu qadim, azali. Sementara Mu'tazilah, apa kata mereka? Bahwa sifat berbicara pada Allah atau sifat berbicara Allah tidak terjadi pada zat Allah. Tidak terjadi pada zat Allah. Enggak ada yang ingat sama sekali. Nah, walladhi yaquluhu al-Mu'tazilatu huwa anna al-Qur'an makhluq. Inilah yang disepakati Asy'ariyah bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Akan kita datangkan nanti ucapan para salaf. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, murtad, kafir. Wa yaqulu al-Iji, berkata al-Iji di antara Asy'ariyah, ulama Asy'ariyah, i'lam anna ma yaquluhu al-Mu'tazilatu wa huwa khalqul aswati wal huruf wa kaunuha hadithatan qa'imatan fa nahnu naqulu bih wa la nizaa'a bainana wa bainahum fi dhalik. Ketahuilah apa yang diucapkan Mu'tazilah bahwa suara dan huruf itu adalah makhluk dan itu hadis, berdiri sendiri, maka kita juga mengatakan ucapan yang sama. Kita meyakini itu dan kita tidak menyelisihi itu. Wala nizaa'a bainana, enggak ada perselisihan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah pada konsep ini bahwa huruf dan suara adalah makhluk. Lihat, subhanallah. Naam, wa yaqul, dan berkata lagi, qalatil mu'tazilatu aswatun wa hurufun ya'ni kalam Allah yakhluquha Allahu fi ghairihi. Allahu akbar. Katanya apa? Suara dan huruf, yakni ucapan Allah, itu adalah perkara yang Allah ciptakan pada selainnya. Cemanalah suara Allah dan huruf Allah, Allah ciptakan pada selain Allah. Ini kan menyelisihi akal dan dalil naqli. Lihat, katanya kallauhi al-mahfuz, seperti di lauhil mahfuz, au Jibril au an-nabi, atau pada Jibril atau pada Nabi. Wa huwa hadithun, dan ini hadis, artinya sebelumnya enggak ada kemudian ada. Wa hadza la nunkiruhu, maka ini tidak kita ingkari. Walakinnana, akan tetapi kita, kata al-Iji,
nuthbitu amran wara'a dhalik, kita tetapkan ada sesuatu di belakang itu. Wa huwal ma'na al-qa'im bin nafs, itulah makna yang terjadi pada diri Allah, dan itu kata mereka bukan makhluk. Naam. Kenapa mereka mengatakan suara dan huruf Allah adalah makhluk? Karena mereka apa? Menyimpang dalam memahami berbicara. Kita mengatakan ahlu sunnah, salafus salih, ucapan Allah, huruf yang Allah ucapkan bukanlah makhluk, suara Allah bukanlah makhluk, dan makna bukanlah makhluk. Adapun manusia ketika menukilkannya, na'am, manusia ketika menukilkan ucapan Allah, na'am, tapi ucapan Allah yang pertama kali Allah ucapkan itu bukan makhluk. Jadi perlu dibedakan sebagaimana yang disebutkan al-Imamu Ahmad rahimahullah. Wa ma'na kalamihi, dan makna ucapannya, annahum la yunkiruna anna ma fil mushaf makhluk. Mereka tidak mengingkari bahwa apa yang di mushaf adalah makhluk. Sudah kita sebutkan, apa yang di mushaf bukanlah makhluk, dan kita tidak mengatakan itu makhluk. Itu adalah ucapan Allah yang pernah Allah ucapkan subhanahu wa ta'ala. Adapun tintanya, na'am, makhluk. Kertasnya makhluk. Sudah kita sebutkan apa yang dituliskan, apakah makhluk? Itu ucapan Allah, bukan makhluk, jelas. Karena ucapan itu disandarkan kepada siapa yang pertama kali mengucapkannya. Adapun yang menyampaikannya disandarkan kepada yang menyampaikannya, ditinjau dari bahwa dia orang yang menukil, pihak yang menukil. Walakinnahum idda'u anna hunaka syai'an akhar ghaira makhluq wa huwa al-kalamun nafsi. Akan tetapi Asy'ariyah mengklaim ada sesuatu di belakang itu yang bukan makhluk, itu adalah makna yang terjadi pada diri Allah, ai kalam an-nafsi. Wa qala al-Baijuri, berkata al-Baijuri di antara tokoh Asy'ariyah mutaakhirin, sahib kitab Jawharatut Tauhid yang sering diajarkan di pondok-pondok mungkin, atau mungkin udah mereka tinggalkan, Allahu a'lam. I'lam anna kalam Allah yutlaqu 'ala al-kalam an-nafsi al-qadim. Ketahuilah, ucapan Allah itu disematkan, maknanya adalah ucapan yang terjadi di dalam diri Allah, dan itu qadim. Artinya kalamun nafsi adalah ucapan Allah. Apakah ini dikatakan berbicara? Ini tidak sesuai dengan bahasa, kan gitu. Kalamun nafsi tidak dikatakan al-kalam ala al-haqiqah, bima'na annahu sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Maknanya bahwa apa? Ini sifat yang terjadi pada zat Allah. Wa 'ala al-kalam al-lafzi bima'na annahu khalaqahu. Lihat, adapun kalam dengan lafaz dan suara, maka ini adalah makhluk. Makanya kata para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekh Muhammad Khalil Harras di syarah kitab Al-Wasithiyah, ucapan Asy'ariyah ketika mengatakan lafaznya adalah makhluk, kemudian maknanya dari Allah dan itu bukan makhluk, berarti menyatu ucapan Allah dengan ucapan makhluk. Ini seperti ucapan Nasrani yang mengatakan ittahada Lahud bin Nasud, bersatunya Nabi Isa dengan Allah. Lahud yakni ilah, Nasud artinya manusia. Sebagaimana Nasrani kan mengatakan bahwa apa? Antara Tuhan dan makhluk menyatu. Inilah hakikat dari ucapan Asy'ariyah. Baik. Wa dzakara al-Baijuri anna al-Qur'an bima'na al-kalam an-nafsi laysa bimakhluq. Sebagaimana disebutkan al-Baijuri, Al-Qur'an adalah makna dari al-kalam yang Allah ucapkan di dalam diri Allah, tidak dengan huruf dan suara, kan gitu. Dan itu bukan makhluk katanya. Wa ammal Qur'an, adapun Qur'an bimakna al-lafz, yang maknanya lafaz, maksudnya dengan huruf dan suara, alladzi naqra'uhu fa huwa makhluq, maka itu adalah makhluk. Lakin yamtani'u an yuqal al-Qur'an makhluk, tapi dia enggak mau mengatakan Al-Qur'an secara gamblang itu makhluk. Wa yuradu bihi al-lafz, karena yang dia inginkan dari makhluk itu adalah lafaznya. Alladzi naqra'uhu illa fi maqam at-ta'lim faqat, yakni kecuali dalam rangka mengajarkan. Li'annahu rubbama awhama anna al-Qur'an bima'na kalam Allah ta'ala makhluk. Nah, karena dia khawatir difahami bahwa Al-Qur'an maknanya ucapan Allah itu makhluk. Walihada imtana'atil a'immah minal qaul bi khalqil Qur'an. Oleh karena itu para a'immah melarang dari mengucapkan Al-Qur'an itu makhluk. Wa dzakara anna ma'na kalam a'immatis salaf
Lihat, Asy'ariyah mentahrif ucapan para salafus saleh, bukan hanya Quran saja. Bukan hanya Al-Quran saja yang mereka tahrif, tapi ucapan para a'immatis salaf, di antara ucapan Al-Imam Malik ketika menafsirkan makna al-istiwa. Annal Quran ghairu makhluk. Ini kan ucapan para a'immatis salaf. Kita dapatkan di kutub-kutub mereka. Orang yang belajar pasti akan mudah mendapatkannya. Sekarang udah mudah. Ada maktabah syamilah, silahkan dibuka. Enggak harus beli kitab lagi. Ai al-kalamun nafsi ghairu makhluk. Kalamun nafsi ghairu makhluk. Ucapan yang terjadi di dalam diri ini bukan makhluk. Wa annahum imtana'u an muwafaqatil mu'tazilati hina qala atau hina qalu al-Quran makhluk. Akan tetapi para salaf, ini kata mereka, para Asy'ariyah, para salaf kata mereka enggak mau menyepakati Mu'tazilah ketika mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Lianna qaul al-Mu'tazilah hadza yuhim anna al-ma'na nafsi makhluk. Lihat, karena ucapan Mu'tazilah ketika mengatakan Al-Quran makhluk itu difahami bahwa makna yang pada diri Allah itu makhluk. Famtana'u khaufan minal iham, sehingga para salafus saleh tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, khawatirnya makna yang terjadi pada diri Allah itu makhluk difahami. La li'annahum ya'taqiduna anna al-Quran alladhi baina aydina ghairu makhluk. Bukan berarti karena mereka meyakini bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita itu bukan makhluk. Lihat, wa hadha tahrifun li kalami a'immatis salaf wa tahakkum mahad fi tahdid muradihim wa maqsudihim. Maka ini adalah memalingkan makna yang benar kepada makna yang salah dari ucapan a'immatis salaf dan menyetir, murni menyetir apa? Makna dari ucapan a'immatus salaf, dan bukan itu yang diinginkan a'immatus salaf. Baik. Wa yaqulu al-Fadili, berkata al-Fadili, yusamma kullun min as-sifati al-qadimati al-ma'na an-nafsi wal alfaz al-sharifah al-mushaf Qur'anan wa kalamullah illa anna al-alfaz al-sharifah makhluqah maktubah fil lawhil mahfuz. Al-Fadili taban min zu'ama'i al-Asy'ariyah, di antara Asy'ariyah. Dia mengatakan, dikatakan di antara seluruh di antara sifat yang qadim maksudnya sifat Allah adalah makna nafsi, yakni makna yang terjadi di dalam diri Allah, tidak dengan huruf dan suara. Wal alfadzus syarifah, maksudnya lafaz yang tertulis di dalam mushaf itu dikatakan Quran. Wa kalamullah, ucapan Allah. Illa annal alfaz, kecuali lafaznya itu makhluk. Kecuali lafaznya itu makhluk, kata maktubatun fil lauhil mahfuz, dan dituliskan di lauhul mahfuz. Masalah kemarin kita sebutkan bahwa Al-Quran dituliskan di lauhul mahfuz, udah kita sebutkan, tidak menjadi konsekuensi ucapan Allah ditulis berarti ucapan Allah makhluk, tidak menjadi konsekuensi, karena Allah mengucapkan itu nanti, ya kan? Tidak menjadi konsekuensi ketika Allah mengucapkan, menuliskan ucapannya berarti langsung Allah katakan, karena Allah menuliskan ilmunya. Kemudian kapan Allah sampaikan Al-Quran dengan huruf dan suara? Sesuai dengan waktunya, sesuai dengan waktunya. Itulah yang kita kenal dengan asbab an-nuzul, sebab turun. Naam. Baik, wa kalamul asy'ariyah hadza mabniun ala usulihim allati intalaqu minha fi sifatil kalam. Ucapan asy'ariyah ini dibangun di atas pondasi mereka di mana mereka memahami sifat berbicara. Wa adhharaha anna ma'na al-kalam ma'nan nafsiyyun qa'imun bidzat wa annahu ma'nan wahid, bahwa berbicara di sisi mereka adalah makna yang terjadi di dalam diri dan itu satu, tidak terbagi-bagi. Subhanallah, ini udah kita bantah ada sekitar 6 atau 4, 6 kan konsekuensi yang batil, di antaranya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan sifat Allah berarti. Karena apa? Orang ucapan Allah cuma satu makna, tidak terbagi-bagi, dan itu mereka nggak bisa jelaskan apa. Nah, antara ilmu dan kasih sayang berarti sama maknanya. Ketika Allah mengatakan Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, berarti sama. Nah, fakullu man qala bihadzainil aslain yulzimuhu an yaqula bi anna ma fil mushaf laysa kalamullah. Siapa saja yang mengucapkan dua pondasi Asy'ariyah yang mereka membangun pemahaman berbicara,
mereka akan mengatakan bahwa apa yang ada di dalam mushaf bukanlah ucapan Allah. Lianna hadzal mushaf laisa ma'na, kan gitu. Karena apa yang di dalam mushaf tertulis bukanlah makna, tapi apa? Lafaz dan huruf, kan gitu. Wadih, lafaz dan huruf. Wa innama huwa alfazun wa ma'anin. Lafaz, huruf dan makna gitu. Wa lianna hadzal mushaf laisa ma'nan wahid, dan di dalam mushaf yang kita lihat bukan hanya satu makna. Wa innama huwa ma'anin muta'addidah. Akan tetapi ada banyak makna yang bervariasi, ada perintah, ada larangan. Fa kullu man qala bidainika al-aslain yulzimuhu an yunkira anna hadha al-mushaf huwa kalamullah. Siapa saja yang memahami makna berbicara dengan pemahaman Asy'ariyah dengan pondasi dua yang kita sebutkan itu, maka pasti akan mengatakan apa yang ada di dalam mushaf adalah bukan ucapan Allah, atau mereka akan mengingkari bahwa apa yang ada di dalam mushaf adalah ucapan Allah. Faman arada an yanqud qaul al-Asy'ariyah fil Qur'an fa alayhi an yanqudha dhainika al-aslain. Naam. Siapa yang ingin membantah pemahaman Asy'ariyah terhadap Al-Qur'an, hendaknya dia dudukkan dulu pemahaman Asy'ariyah dalam makna berbicara, konsep berbicara atau konsep al-kalam di sisi Asy'ariyah dibatalkan dulu, kan gitu, dipretelin satu-satu, baru bisa kita bantah pemahaman Asy'ariyah dalam pemahaman Al-Qur'an atau dalam memahami Al-Qur'an. Wa ma dzalika faqad ankara ba'd al-Asy'ariyah al-mutaakhirin hadzal amr. Sebagian ulama Asy'ariyah mengingkari konsep ini. Wa qarrara bi anna al-Qur'an lafdhuhu wa ma'nahu min Allah ta'ala wa laysa makhluqan wa laysa huwa kalam Jibril alaihi salam wa la kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, perlu perhatikan ijma' Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Ini perkara ijma' harus kita fahami. Asy'ariyah tidak mengatakan Allah berbicara dengan huruf dan suara. Jelas. Sementara ahlu sunnah menetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara. Ayat-ayat sangat banyak, dan itulah yang difahami. Naam. Berkata Az-Zarqani, qad a'saf ba'd an-nasi faza'ama anna Jibril kana yanzil ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'ani al-Qur'an wal Rasul yu'abbiru anha bi lughati al-Arab. Sungguh sangat disayangkan sebagian manusia mengklaim bahwa Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ma'ani Al-Qur'an dan Rasulullah yang mengungkapkan makna yang datang dari Allah dengan bahasa Arab. Wa za'ama akharun, dan sebagian lagi mengklaim anna lafdha li Jibril wa anna Allah kana yuhi ilaihi al-ma'na faqat wa kilahuma qaulun batil. Sebagian lagi mengklaim bahwa lafaznya itu dari Jibril, kemudian maknanya itu Allah wahyukan kepada Jibril. Tapi apakah lafaznya dari Allah? Enggak. Tapi dua-duanya ini konsep yang batil, kata Zarqani. Ini di antara tokoh Asy'ariyah. Makanya Nabi bilang konsep Asy'ariyah dalam memahami kalam membuat mereka kebingungan, membuat mereka berselisih. Adapun Ahlus Sunnah tidak ada perselisihan dalam konsep berbicara atau konsep al-kalam pada sifat Allah Jalla wa Ala. Naam. Musadim as-sarih al-kitab was-sunnah wal-ijma' wa la yusawi qimat al-midad alladhi yuktabu bihi. Karena ini katanya menyelisihi nas dari Al-Qur'an dan sunnah wal ijma', maka itu enggak ada harganya katanya, atau tinta yang mereka tulis itu enggak ada nilainya. Wa aqidati, katanya keyakinanku, annahu madsusun 'alal muslimin fi kutubihim, bahwa siapa yang mengatakan bahwa lafaz Al-Qur'an itu datang dari Jibril atau datang dari Muhammad alaihi salatu wassalam kemudian maknanya dari Allah, lihat kata Az-Zarqani, itu perkara yang diselipkan di sisi kaum muslimin dan di kitab-kitab mereka. Wa illa fa kaifa yakunu Al-Qur'an hina idzin mu'jizan wal lafz li Muhammad aw li Jibril? Karena kalau kita katakan lafaznya datang dari Muhammad atau dari Jibril, kok bisa jadi mukjizat? Bukan lagi jadi mukjizat itu katanya. Ini yang berkata tokoh Asy'ariyah. Thumma kaifa tasih nisbatuhu ila Allah wal lafz laysa lillah? Bagaimana mungkin bisa kita sandarkan Al-Qur'an ini ucapan Allah, lafaznya bukan datang dari Allah? Ini menampar Asy'ariyah siapa? Ulama mereka sendiri. Makanya dia bilang mereka berselisih. Ma'anna Allah yaqul, bersama dengan itu Allah berkata,
hatta yasma' kalam Allah. Subhanallah, Zarqani beristidlal dengan apa yang Ahlus Sunnah beristidlal dengan hatta yasma' kalam Allah, sampai manusia mendengar ucapan Allah. Ila ghairi dzalika mimma yatul bina tafsiluhu. Dan ayat-ayat yang lain yang panjang kalau kita rinci. Wal haq annahu laysa li Jibril fi hadzal Qur'an siwa hikayatuhu lirrasul wa iha'uhu ilayhi wa laysa lirrasul nabi nabiyillah fi hadza al-Qur'an siwa wa'ihi wa hifdhihi thumma hikayatuhu wa tablighuhu thumma bayanuhu wa tafsiruhu thumma tatbiquhu wa tanfidhuhu. Naam. والخلاصة من هذا الكلام كلام أشاعرة tidak ada yang bisa dijadikan patokan. Sebagian mereka mengatakan mushaf itu lafaznya makhluk, datang dari Jibril atau datang dari Muhammad alaihissalam, maknanya dari Allah. Udah kita sebutkan kenapa mereka berselisih. Bang Arun, kenapa para Asy'ariyah berselisih tentang memahami Al-Quran? Karena mereka berselisih pada pemahaman Naam, ahsant. Karena mereka berselisih tentang pemahaman sifat berbicara bagi Allah. La ilaha illallah. Baik, ini kita lanjutkan sedikit atau azan dulu? Soalnya tanggung. Azan dulu kalau enggak. Baru kita lanjutkan sedikit, baru kita lanjut dars Umdatul Ahkam sedikit. Baik, kita lanjutkan sedikit. Baik. Al-Quran kalamu man 'inda al-Asy'ariyah. Al-Quran ini ucapan siapa di sisi Asy'ariyah? Al-Quran ini ucapan siapa di sisi Asy'ariyah? Ba'da ittifaqi ulama al-Asy'ariyah anna al-Quran alladhi bayna aydina laysa kalam Allah haqiqatan, ikhtalafu huwa kalamu man ala thalathati aqwal. Setelah kita fahami bahwa Asy'ariyah mengatakan bahwa Al-Quran yang di hadapan kita bukanlah ucapan Allah, walaupun kadang-kadang mereka kita dapatkan mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi apakah yang mereka inginkan lafaz, huruf dan maknanya? Ini perlu ditembak mereka, dikejar mereka. Ketika kalian mengatakan Al-Quran kalamullah, apakah huruf, makna dan lafaznya? Mereka enggak akan pernah mengakui ini semua. Mungkin sebagian mereka mengatakan maknanya dari Allah, lafaznya dari makhluk, gitulah. Baik, sekarang kita simpulkan ucapan Asy'ariyah ini, mereka berselisih bahwa bagi mereka Al-Quran yang di hadapan kita ini bukanlah ucapan Allah. Kemudian ucapan siapa? Maka tiga pendapat di sisi Asy'ariyah. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, anna al-Quran alladhi baina aydina huwa kalamu Jibril. Ini yang pertama, bahwa Al-Quran yang di hadapan kita ini adalah ucapan Jibril. Ini ucapan siapa? Jibril di sisi Asy'ariyah. Wa nahnu naqra'u fi sholati alfaz Jibril. Yang kita baca di dalam salat adalah lafaz yang dari Jibril. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua di sisi Asy'ariyah, anna al-Quran alladhi baina aydina alfazuhu alfaz an-nabi alaihi salatu wasalam, bahwa Al-Quran yang di hadapan kita lafaznya dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nahnu naqra' fi sholati alfaz an-nabi wa nata'abbad bi alfaz an-nabi. Maka yang kita baca di dalam salat adalah lafaz Nabi. Naam. Yang dengannya kita beribadah adalah lafaz Nabi. Lafaz Nabi, afwan. Al-qaul tsalits, pendapat yang ketiga, anna Allah khalaqa alfazul Quran fil lauhil mahfuz, bahwa Allah menciptakan lafaz Al-Quran di lauhil mahfuz. Thumma nazala ala Nabi alaihi salatu wassalam mufarraqan, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fahuwa laisa kalaman li ahadin minal khalq, maka kata mereka ini bukan ucapan makhluk.
Tapi Jibril mengambil dari Lauhul Mahfuz kemudian diantarkan kepada Nabi. Tapi apakah ucapan Jibril? Enggak, kata mereka. Jelas. Atau Jibril mengambil Al-Quran dari Baitul Izzah, tidak mendengarnya langsung dari Allah. Karena itu tadi mereka enggak mau menetapkan Allah berbicara dengan huruf dan suara. Baik, هذا هو الخلاصة كلام الأشاعرة. وبهذا التقرير يظهر الفرق بين مذهب الأشاعرة في القرآن ومذهب أهل السنة. Maka dari pemaparan yang kita uraikan, maka jelaslah perbedaan antara pemahaman Asy'ariyah dan Ahli Sunnah salafus salih. Wa yu'lam anna ma alaihi al-Asy'ariyah yatanaqad ma'a ma kana alaihi a'immatus salaf fil Qur'an wa khassatan al-Imam Ahmad. Kemudian jelaslah diketahui pemahaman Asy'ariyah berselisih dengan pemahaman para salafus salih, khususnya al-Imam Ahmad. Lihat, walihada yaqulu Ibnu Aqil, berkata Ibnu Aqil di antara ulama mazhab Hambali, amma da'wal Asy'ariyah, adapun klaim Asy'ariyah muwafaqah al-Imam Ahmad fa batil, yang dimana mereka mengklaim sesuai dengan pemahaman Imam Ahmad, ini dakwaan yang batil. Ainahum an qauli Ahmad rahimahullah. Di sini Ahmad, Allah maksudnya rahimahullah. Ini salah tulis, perlu diperbaiki juga. Ainahum an qauli Ahmad rahimahullah, man qala lafzi bil Qur'an makhluqun fahuwa kafir. Yang berkata Imam Ahmad, siapa yang mengatakan lafazku, ya kan, ketika membacakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Wa qala Abdullah ibni Ahmad bin Hanbal, dan berkata anak Imam Ahmad bin Hanbal, namanya Abdullah. Qala abi, berkata ayahku, yakni Imam Ahmad, takallama Allah bi sautin, Allah berbicara dengan suara. Wa qala la yunkiru hadha illa al-Jahmiyah, siapa yang mengingkari Allah berbicara dengan suara, maka dia Jahmiyah. Wa qala aidan fi ma rawahu anhu Salih ibnuh, begitu juga yang diriwayatkan dari Salih. Salih itu anaknya Imam Ahmad. Anak Imam Ahmad yang menjadi ulama itu Abdullah dan Salih. Yang lebih tua malah Salih, tapi kunyah Imam Ahmad Abu Abdullah. Apa katanya? Wa ibnu ammihi Hanbal, dan anak dari pamannya Hanbal, Jibrilu sami'ahu minallah, Jibril mendengar langsung dari Allah, yakni Al-Quran. Wan nabiyyu sami'ahu min Jibril, Nabi mendengar langsung dari Jibril. Wa sami'ahu sahabatu minan nabi, dan para sahabat mendengar langsung dari Nabi. Wal Asy'ariyah taqul, sementara Asy'ariyah berkata, inna Jibrila lam yasma' kalam Allah min Allah, sementara Asy'ariyah mengatakan Jibril tidak mendengar ucapan Allah dari Allah langsung. Wal qira'atu indahum wat tilawatu wal kitabatu makhluqah, membaca Al-Quran kan gitu, tilawahnya menuliskannya adalah makhluk katanya. Wal Qur'anu sifatun qa'imatun fi nafsil mutakallim la tadhhar li ihsasil mukallafin, maka Al-Quran adalah sifat yang terjadi pada yang berbicara, tidak tampak bagi yang orang-orang yang maksud mukallaf. Wa innamal aswat wal huruf hikayah, kata mereka Asy'ariyah, sesungguhnya huruf dan suara hanya hikayah dari ucapan Allah. Ini disebutkan di Mas'alatul Quran. Baik, kita lanjutkan.